Hey guys, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini, aku akan membawa kalian untuk menjelajahi salah satu pengalaman yang paling ikonik di Istanbul, Turki, yaitu menyeberangi Selat Bosporus dengan kapal laut cuma dengan Rp15.000. Jadi, kalau kalian penasaran bagaimana caranya dan apa yang bisa kalian lihat sepanjang perjalanan, tetap di sini. Ya. Turki, salah satu negara yang paling menakjubkan di dunia. Dari keindahan kotanya yang memukau hingga pesona sejarah dan budaya yang kaya, bersiaplah untuk menjelajahi tempat-tempat ikonik dan pengalaman yang tak terlupakan bersama Uman Channel, Turki Vlog Series. Ada beberapa cara menyeberangi Selat Bosporus untuk ke Asia, bisa menggunakan mobil melintasi jembatan, bisa menggunakan kereta melalui dasar laut, dan yang paling menyenangkan adalah menggunakan kapal laut. Langkah pertama untuk menyeberangi Selat Bosporus dengan kapal laut adalah menuju ke pelabuhan tentunya. Di Istanbul, ada beberapa titik keberangkatan yang bisa kalian pilih, seperti Pelabuhan Eminönü dan Karaköy. Kami sekarang berada di Pelabuhan Eminönü, yang merupakan salah satu titik yang paling populer. Pelabuhan Eminönü tidak hanya terkenal karena letaknya yang strategis, tetapi juga karena suasana yang sangat hidup. Di sini, kalian akan menemukan berbagai penjual makanan jalanan, terutama balyok ekmek, ikan panggang yang dijual di sekitar pelabuhan. Jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi balyok ekmek yang legendaris ini. Rasanya benar-benar otentik dan merupakan bagian dari pengalaman Istanbul yang wajib dicoba. Oke, kembali ke laptop. Untuk memulai perjalanan dengan kapal menuju Asia, melintasi Selat Bosporus, sesampainya di Eminönü, teman-teman dapat segera mendatangi dermaga keberangkatannya, atau dalam bahasa Turki, Eminönü İskelesi. Terdapat dua tujuan di sini, ada yang ke Üsküdar dengan pintu masuk di sebelah kiri, dan ada yang ke Kadıköy di pintu masuk sebelah kanan. Keduanya sama-sama di Asia, dan kali ini aku akan mengajak teman-teman ke daerah Kadıköy. Pertama-tama siapkan kartu sakti Istanbul dulu ya, namanya Istanbul Card. Ini seperti e-money di Jakarta dapat digunakan untuk berbagai macam moda transportasi di kota Istanbul. Setelah tap kartu Istanbul, kita langsung memasuki ruangan tunggu yang tidak begitu besar. Ruang tunggu yang tidak begitu besar karena jadwal kapal di sini cukup sering, yaitu sekitar 20 menit sekali ada keberangkatan, jadi tidak perlu menunggu lama. Kebetulan sekali kapal ke Kadıköy sudah standby, jadi kita bisa langsung naik lewat moncongnya ini ya. Kapal ini terdapat 2 lantai ya, double decker. Lantai 1 itu indoor, cocok untuk yang gampang masuk angin, sedangkan lantai 2 itu outdoor. Bagi kalian wisatawan, aku saranin di lantai 2 aja ya, biar foto-fotonya makin estetik dan jelas. Tidak perlu menunggu lama, kapalku pun diberangkatkan. Kebetulan di sebelahku ada kapal baru tiba, kemungkinan dari Üsküdar. Untuk keluar dari dermaga, kapal ini harus mundur dulu, karena tadi parkirnya maju. Dari Eminönü ini tampak jelas di ujung sana Galata Tower yang cukup terkenal. Jika ingin ke sana dari Eminönü tidak terlalu jauh kok, bisa naik tram 1 kali, lalu dilanjut jalan kali, tapi capek, karena nanjak. Setelah mundur, kapal akan berputar dan maju. Kapal dari Eminönü ini tidak langsung ke tujuan Kadıköy ya, tapi harus ke dermaga Karaköy sisi barat dulu untuk jemput penumpang dari sana. Bagian paling belakang ada spot paling favorit wisatawan di sini, karena bisa dapat hasil foto yang bagus, plus bendera Turki di belakangnya. Ini adalah Galata Bridge, jembatan yang menghubungkan Istanbul lama dan baru yang terpisahkan Teluk Golden Horn. Ini adalah dermaga Karaköy yang sebelah barat, tidak terlalu besar, dan sebetulnya Karaköy dan Eminönü itu terhubung dengan Gatala Bridge tadi. Sekarang kapal sedang bertolak dari Karaköy setelah mengangkut penumpang dari sini dan langsung menuju ke Kadıköy. Ini saatnya kapal masuk kolong jembatan ya. Keluar jembatan ini kita akan langsung masuk ke area Selat Bosporus.
Lihat tuh guys, clearance atapnya mepet sekali dengan jembatannya. Keren ya? Nah guys, selain bisa melihat kapal-kapal yang berlalu lalang di Selat Bosporus ini, kalian juga bisa melihat berbagai macam bangunan di daratan sekitar. Misalnya di depanku ini, pelabuhan bongkar muat. Di sini banyak sekali mobil yang sepertinya baru sampai di Turki. Jika teman-teman lapar dan haus, di lantai 1 juga ada warung yang menyediakan berbagai macam makanan dan minuman yang harganya menurutku sangat terjangkau. Pardon? How much is this? 40. 40. Okay. Okay. So, for guessing. Yes. Thank you. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya kita hampir sampai di Pelabuhan Kadikoy. Petugas dari kapal ini sedang mempersiapkan tali yang akan digunakan untuk mengikat kapal ini ke daratan, agar tidak lari kemana-mana. Oh ya, sebagai saran, usahakan untuk menaiki kapal saat matahari terbenam. Pemandangan saat golden hour itu benar-benar luar biasa dan akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Sayangnya, kesempatanku kali ini saat matahari sedang terik-teriknya di siang hari jadi panas dan pemandangannya tak seindah ketika sunset. Saatnya kapal bersandar di dermaga dan jembatan untuk penumpang turun pun diturunkan. Keluar dari kapal, kita belok ke kiri untuk keluar dari dermaga. Sedangkan di depan kita adalah pintu masuk bagi penumpang yang akan berangkat berikutnya ke Eminonu dengan kapal tadi. Nah, ini adalah kapal yang kita gunakan tadi. Ini adalah tampak depan Pelabuhan Kadikoy. Nanti saat mau pulang, lewat sini ya. Dan itu dia. Menyeberangi Selat Bosporus dengan kapal laut adalah pengalaman yang tidak boleh kalian lewatkan saat berada di Istanbul. Semoga vlog ini membantu kalian merencanakan perjalanan kalian dengan lebih baik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian menikmati video ini. Dan jika kalian punya pengalaman atau tips lainnya tentang Selat Bosporus, tuliskan di kolom komentar di bawah. Atau jika teman-teman ada permintaan untuk dibuatkan video di suatu tempat di Turki, tulis juga di kolom komentar ya. Semoga aku bisa buatin buat kalian. Sampai jumpa di vlog berikutnya dan selamat berpetualang.